Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadhanal karim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzanbihi. Fa aqulu rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Dikutip dalam kitab Durratun Nasihin halaman 17 bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jikalau surga sudah merindukan seseorang, pasti orang tersebut akan masuk ke dalam surga tersebut. Dan orang yang masuk surga tersebut harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Takwa. Takwa apa definisi dari takwa? Huwa imtithalul awamirillah wa jinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah syarat untuk masuk surga. 1, takwa. Dan lalu kita judulkan saja dalam kesempatan kultum sekarang dengan judul 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Talil Qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imil ji'ani was-shaimina fi syahri Ramadan. Bahwasannya surga merindukan 4 golongan manusia. Pertama, talil Qur'ani, orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an dirindukan oleh surga. Mengapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an ibaratkan 1 huruf, ibaratkan mengamalkan 10 kebaikan, mendapatkan 10 kebaikan. Contohnya, kita hanya membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim, hurufnya semuanya ada 19. 19 dikali 10 sama dengan 190. Jikalau hanya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saja, berarti kita sudah melakukan 190 kebaikan. Dan dalam hadis lain, dalam yang artinya barang siapa yang menghafal dan membaca Al-Quran, maka dia berhak memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Masya Allah, itulah kenapa sebabnya orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan maka akan selamat badan. Mengapa? Karena orang yang menjaga lisan tidak akan menyakiti orang, tidak akan menyakiti orang yang berada dekat dengan dirinya. Karena orang yang menjaga lisan akan sedikit bicara. Karena Syekh Muhammad Abdul Ghaus pernah berkata, mun hoyong, mun loba ngomong pasti loba masalah, mun saeutik masalah pasti saeutik ngomong pasti saeutik masalah. Yang artinya barang siapa yang sedikit bicara maka akan sedikit masalah, dan maka barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak masalahnya. Itulah, jikalau kita tidak ingin banyak masalah maka sedikitlah berbicara. Dalam peribahasa, singa berwibawa karena jarang berbicara. Jika kita ingin berwibawa maka jaranglah berbicara. Kenapa orang yang jarang berbicara dimuliakan? Orang yang jarang berbicara tinggi derajatnya, karena orang yang jarang berbicara jarang menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain yang berada dekat dengan dirinya. Salah satu solusi dalam mengatasi agar sedikit bicara, 1, diam. Sebagaimana dalam hadis Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, as-sumtu sayyidul akhlak, diam adalah rajanya akhlak. Maka dengan itulah kita harus diam. Dengan diam kita dapat menjaga lisan. Itulah mengapa sebabnya orang yang menjaga lisan dirindukan oleh surga. Yang ketiga,
Wa mut'imil ji'ani, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Contohnya ketika kita berpuasa lalu menjelang berbuka kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Otomatis orang yang berpuasa kan pasti lapar. Berarti kita harus memberikan kepada orang yang lapar tersebut. Jikalau orang yang lapar tersebut bahagia, maka Allah akan memberikan kebahagiaan pula kepada kita. Sebagaimana dalam hadis mengatakan kama tadi tudanu, sebagaimana kamu diperlakukan seperti itu. Bagaimana kamu perlakukan, seperti itulah kamu diperlakukan. Begitulah. Contohnya, misalkan kita memperlakukan orang lain baik, maka kita akan diperlakukan baik lagi oleh orang tersebut. Itulah arti makna dalam hadis tersebut. Kama tadi tudanu, yang itu. Itulah sebagian kecil kenapa sebabnya orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar dirindukan oleh surga. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita sedang menghadapi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa dirindukan oleh surga. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa yang telah dilalui. Jikalau kita sudah melakukan dosa sebelum bulan Ramadan ini dan sekarang bulan Ramadan ini kita berpuasa, maka kita telah diampuni dosanya. Itulah dalam hadis lain juga mengatakan, barang siapa yang berpuasa maka dia akan tinggi derajatnya. Terus dalam Al-Quran juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah dalam Al-Quran perintah kita agar berpuasa di bulan Ramadan ini terkhususnya. Dan yang empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga tadi bisa diamalkan di bulan Ramadan ini. Pertama, talil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini pasti banyak orang yang sering membaca Al-Quran, yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Karena orang yang beramal baik di bulan Ramadan ini maka akan dilipat gandakan. Itulah amalan-amalan yang 4 amalan tadi yang dirindukan oleh surga dapat diamalkan di bulan Ramadan. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan dapat dilakukan di bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena orang yang menjaga lisan di bulan Ramadan ini dapat dilakukan karena dirinya malas berbicara, sedang malas karena merasa dirinya jika berbicara akan mengganggu orang lain, akan orang lain tidak merasa tidak nyaman dengan kita. Itu amal kenapa kita bisa diamalkan di bulan Ramadan itu yang 4 tadi. Yang ketiga, wamut imil ji'ani, orang yang memberikan makanan kepada yang lapar. Contohnya yang tadi, yang orang yang memberikan makanan, memberikan takjil kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa dan kita di bulan Ramadan ini harus banyak beribadah, diperbanyak ibadah. Karena di bulan Ramadan ini sedang diskon dosa dan sedang obral pahala, begitu. Mungkin kesimpulannya dalam kesempatan ini 4 golongan manusia yang dirindukan surga, yaitu pertama, talil Qur'ani, orang yang sering membaca Al-Quran. Kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Ketiga, wamut imil ji'ani, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur makila wala ta'zur man qala. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.